Duel sengit terjadi di leg kedua babak perempat final Liga Champions antara sang juara bertahan Real Madrid menjamu tamunya dari Inggris Arsenal. Bermain di Estadio Santiago Bernabeu, El Real dalam misi sulit setelah tertinggal agregat 3-0 di pertemuan pertama pekan lalu. Meski begitu, dengan status mereka sebagai Raja Eropa, para pemain dan juga fans El Real cukup percaya diri bahwa Los Blancos bisa membalikkan keadaan atau remontada di Bernabeu seperti yang pernah mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan krusial sebelumnya. Meski sering melakukan comeback di Liga Champions, namun yang perlu diingat, Real Madrid belum pernah bangkit dari kekalahan berselisih minimal 3 gol di fase gugur sejak era Liga Champions mulai tahun 1992-1993. Remontada epik terakhir mereka di ajang ini terjadi pada era sebelumnya pada Piala Champions 1975-1976. Saat itu, Real Madrid digilas wakil Inggris Derby County dengan skor 1-4 pada leg pertama di babak 16 besar di kandang musuh. Dan mereka berhasil menebusnya kontan dengan kemenangan 5-1 di Bernabeu. Ingin mengulang kesuksesan yang sama di musim ini, namun hal itu sepertinya cukup berat bagi El Real. Meski diperkuat pemain-pemain kelas dunia seperti Vinicius Junior, Rodrigo, Jude Bellingham hingga Kylian Mbappe, namun Madrid masih kesulitan membongkar lini pertahanan Arsenal. Di sisi lain, Arsenal yang mengandalkan Declan Rice, Martin Odegaard hingga William Saliba berhasil meredam permainan tuan rumah sepanjang babak pertama. Dibayangi tekanan untuk segera mencetak gol, Real Madrid sebenarnya mampu tampil agresif sejak peluit awal dibunyikan. Los Blancos mendominasi jalannya pertandingan di babak pertama dengan penguasaan bola mencapai 68% serta mencatatkan 6 tembakan berbanding 4 milik Arsenal. Statistik tersebut menunjukkan betapa kuatnya kontrol Madrid atas permainan. Namun, Arsenal tetap memberikan perlawanan berarti melalui serangan-serangan berbahaya meskipun jarang terjadi. Pertandingan baru memasuki menit kedua ketika kombinasi cepat Vinicius Junior dan Kylian Mbappe sempat membungkam seisi stadion. Umpan terobosan Vinicius Junior disambut dengan kontrol dada oleh Kylian Mbappe yang langsung mengoyak gawang The Gunners. Sayangnya, gol tersebut dianulir karena Mbappe terlebih dahulu berada dalam posisi offside. Meski lebih banyak bertahan, Arsenal menunjukkan efektivitas dalam memanfaatkan peluang. Beberapa menit kemudian, Courtois kembali dipaksa berjibaku ketika harus menepis tembakan melengkung Saka yang mengarah ke pojok atas gawang kiper asal Belgia itu. Ketegangan mencapai puncaknya saat wasit menunjuk titik putih untuk Arsenal setelah Raul Asensio menjatuhkan Mikel Merino di dalam kotak penalti. Martin Odegaard, mantan penggawa Madrid yang kini mengenakan ban kapten Arsenal, awalnya bersiap mengambil tendangan penalti. Namun, ia kemudian menyerahkan tanggung jawab itu kepada Bukayo Saka. Sayang bagi Arsenal, tembakan Saka ke arah kiri bawah gawang berhasil ditepis oleh Courtois dengan tangan kirinya. Tak lama berselang, giliran Madrid yang mendapatkan sorotan ketika Kylian Mbappe terlihat dijatuhkan oleh Declan Rice di area terlarang. Wasit sempat menunjuk titik penalti, namun keputusan itu tidak serta-merta final. Ia memutuskan untuk meninjau insiden melalui VAR. Setelah peninjauan yang cukup lama, wasit membatalkan penalti tersebut dan memutuskan bahwa Mbappe sudah berada dalam posisi offside sebelum kontak terjadi. Babak pertama pun ditutup tanpa gol. Memasuki babak kedua, kedua tim masih sama kuat dalam membangun serangan. Arsenal maupun Real Madrid saling menggempur dan mencoba mengkreasi peluang berbahaya. Ada klaim penalti dari Madrid saat Jude Bellingham terjatuh. Akan tetapi, wasit tidak menggubrisnya. Asik memburu gol, Los Blancos malah kebobolan akibat bola chip dari Bukayo Saka yang melewati badan Courtois setelah menerima umpan dari Merino. Hanya saja, keunggulan meriam London langsung terbalas 2 menit kemudian akibat blunder dari William Saliba. Akibat menahan bola di wilayah sendiri, Vinicius mencurinya dari bek Arsenal itu dan kemudian menceploskan bola ke gawang. Skor menjadi imbang 1-1, tetapi Arsenal masih unggul jauh dalam agregat. Kehadiran sederet ancaman tambahan di menit-menit sisa nyatanya malah dimanfaatkan The Gunners dengan mencetak gol penentu kemenangan. Adalah Gabriel Martinelli yang menghukum Madrid melalui penyelesaian brilian saat berhadapan 1-1 dengan Courtois. Gol tersebut telah membunuh Real Madrid dari turnamen yang selama ini mereka kuasai dengan 15 gelar juara. Remontada Los Blancos hanya ilusi dan mereka terpaksa absen di semifinal Liga Champions untuk kali pertama dalam 5 tahun terakhir. Skor 2-1 untuk Arsenal bertahan hingga pertandingan berakhir.
dan The Gunners berhak maju ke semifinal pertama mereka sejak terakhir pada 2009 dengan agregat telak 5-1. Di babak semifinal, pasukan Mikel Arteta sudah ditunggu Paris Saint-Germain yang di pertandingan lainnya berhasil menyingkirkan wakil Inggris Aston Villa. Pertemuan Arsenal versus PSG merupakan pertandingan ulang di babak penyisihan grup Liga Champions musim ini. Dengan format baru, kedua tim pernah bertarung di Stadion Emirates pada Oktober 2024 lalu. Saat itu, Arsenal berhasil menang dengan skor 2-0 berkat gol dari Kai Havertz dan Bukayo Saka. Namun, PSG saat ini jauh berbeda dengan tahun lalu. Di bawah arahan Luis Enrique, Les Parisiens mampu tampil apik dengan kerjasama tim yang tertata. Hasilnya, PSG sukses mengalahkan wakil-wakil Inggris yaitu Liverpool dan Aston Villa. Sama-sama memiliki gaya permainan masing-masing dan berambisi meraih gelar UCL pertama, menarik untuk menantikan duel antara PSG versus Arsenal. Sementara itu, nasib sial justru dialami ex-bintang PSG yaitu Kylian Mbappe, memutuskan untuk hengkang ke Bernabeu demi juara Liga Champions. Kapten timnas Prancis itu malah gugur di perempat final, sementara PSG melaju ke semifinal. Dan tampaknya benar adanya narasi bahwa PSG lebih baik tanpa Mbappe yang dulu terdengar mustahil, kini justru mulai terbukti melalui data dan performa di lapangan. Tanpa sosok dominan seperti Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain justru tampil lebih produktif, lebih solid secara struktur tim, dan lebih selaras dengan visi mesin kolektif yang sejak awal diimpikan oleh Luis Enrique. Kepergian Mbappe membuka ruang bagi pemain-pemain lain untuk bersinar. Ousmane Dembele mulai menunjukkan konsistensinya, Bradley Barcola semakin matang dalam pengambilan keputusan, bahkan talenta muda seperti Desire Doué punya panggung untuk unjuk kualitas. Semua ini bisa terjadi karena tidak ada lagi keharusan untuk mengalirkan bola ke satu figur sentral, sesuatu yang sebelumnya hampir menjadi kewajiban saat Mbappe ada di lapangan. Luis Enrique sendiri dikenal sebagai pelatih yang sangat tegas terhadap prinsip permainan tim dengan pressing ketat, transisi cepat, dan kerjasama tanpa kompromi. Kita bisa lihat dari dokumentasi musim lalu bagaimana ia secara terbuka meminta Mbappe untuk aktif menekan dan terlibat dalam fase bertahan. Disitulah tampaknya konflik mulai tumbuh dan sebuah perbedaan visi yang tak terucap namun terasa di setiap pertandingan. Ironisnya, di Real Madrid, Mbappe juga belum menunjukkan kapasitasnya sebagai pemimpin sejati. Momen ketika ia harus ditarik keluar karena cedera usai benturan keras dengan Declan Rice justru menyorot ekspresi frustasinya bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Apalagi, insiden kartu merah yang ia terima di La Liga belum lama ini semakin memperkuat kesan bahwa secara mental ia masih belum sepenuhnya siap memikul tanggung jawab sebagai ikon utama di klub sebesar Madrid. Klub dengan kultur juara yang menuntut lebih dari sekedar bakat, tetapi juga kedewasaan, visi kolektif dan stabilitas mental yang luar biasa.